Halo adik-adik mahasiswa, selamat datang kembali di pertemuan ketiga mata kuliah Technopreneurship. Pada pertemuan ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk keberhasilan di dunia bisnis, yaitu kreativitas dan inovasi. Dalam dunia bisnis yang semakin tidak menentu, kompleks dan ambigu atau yang biasa dikenal dengan istilah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kemampuan untuk berpikir kreatif dan berinovasi menjadi keunggulan utama untuk bisa bersaing di pasar. Sebagai contoh, kita lihat nih sama-sama seperti Pak Nadiem Makarim dengan Gojek dan Saptuari Sugiarto dengan Sedekah Rombongan. Apa yang membuat mereka sukses? Kunci utamanya adalah kreativitas untuk menemukan ide-ide baru dan inovasi untuk merealisasikan ide tersebut menjadi solusi yang bermanfaat. Memahami kreativitas dan inovasi tentu harus dilakukan di tahap awal. Kita paham dulu apa yang dimaksud dengan kreativitas dan apa yang dimaksud dengan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru atau cara-cara unik untuk memecahkan masalah, atau biasa kita dikenal dengan thinking new things. Lalu inovasi adalah proses kreativitas yang membuat ide-ide tersebut menjadi sesuatu yang nyata, bermanfaat, dan memberikan nilai tambah, atau kita sebut dengan doing new things. Kreativitas adalah langkah awal, sementara inovasi adalah implementasi dari kreativitas tersebut. Tanpa inovasi, kreativitas hanya menjadi gagasan tanpa dampak. Nah, kenapa kreativitas dan inovasi penting di era VUCA saat ini? Perubahan terjadi dengan sangat cepat, teman-teman. Teknologi baru memunculkan kebutuhan konsumen yang tentu akan berubah. Dan kita harus berkompetisi dengan ketat untuk bisa beradaptasi dengan perubahan dan bisa bersaing dengan banyak perusahaan-perusahaan lain. Disinilah kreativitas dan inovasi menjadi alat utama. Untuk apa? Pertama, untuk menciptakan solusi baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Lalu untuk menghadapi tantangan bisnis dengan pendekatan yang fleksibel. Yang ketiga, untuk membedakan diri dari kompetitor melalui produk atau layanan yang unik. Lalu bagaimana langkah untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi? Ada beberapa hal yang harus kita ikuti. Pertama, identifikasi masalah dan peluang. Mulailah dengan mengenali kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, seperti yang dilakukan oleh iFishery, startup yang menciptakan alat pemberi pakan ikan otomatis berbasis IoT untuk membantu petani ikan meningkatkan efisiensi. Langkah kedua, mengembangkan ide-ide baru. Gunakan teknik brainstorming atau berpikir lateral untuk menghasilkan gagasan kreatif. Langkah ketiga, lakukan evaluasi ide. Pilih ide terbaik berdasarkan potensi yang memberikan dampak besar, manfaat bagi customer Anda. Seperti bagaimana Gojek berfokus pada GoPay sebagai strategi untuk memperluas layanan keuangan. Langkah berikutnya, uji ide tersebut. Lakukan validasi untuk memastikan ide memiliki peluang pasar yang kuat, seperti yang dilakukan oleh Grab saat memperkenalkan GrabFood-nya. Langkah kelima, implementasikan. Wujudkan dan buat produk atau layanan Anda menjadi nyata, seperti Ruang Guru yang sukses menghasilkan solusi pendidikan online. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam berpikir kreatif ketika kita akan melakukan kreativitas dan inovasi. Yang pertama, jangan pernah takut gagal. Karena apa? Karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Ingat, Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menciptakan bola lampu. Kita nggak pernah tahu kegagalan yang keberapa ketika kita akan berhasil. Lalu yang kedua adalah berani berpikir di luar kebiasaan. Think outside the box. Airbnb sukses mengubah cara orang mencari penginapan dengan pendekatan berbagi ruang. Yang mungkin mengikuti kebiasaan kita tidak akan pernah menemukan kreativitas tersebut.
Lalu prinsip yang ketiga adalah terbukalah terhadap umpan balik. Jadikan masukan dari orang lain untuk memperbaiki dan memperkaya ide atau gagasan Anda. Seperti Tesla yang hari ini terus menyempurnakan mobil listriknya berdasarkan saran pengguna. Prinsip yang keempat adalah eksplorasi berbagai sudut pandang untuk melihat masalah secara holistik. Startup Tani Hub misalnya menghubungkan petani dengan konsumen langsung dan menghilangkan peran tengkulak. Tentu apa yang dilakukan Tani Hub adalah keberhasilan mereka melihat sudut pandang dari masalah yang dirasakan oleh petani. Berikutnya kita akan mengenal tentang jenis-jenis inovasi. Apa itu inovasi produk? Menciptakan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Contohnya seperti Samsung Galaxy Fold yang menghadirkan pengalaman baru dengan ponsel lipat. Lalu inovasi proses, memperbaiki cara kerja untuk meningkatkan efisiensi. Ini bisa dilihat dari Amazon yang memperkenalkan drone untuk mempercepat pengiriman barang. Ada pula inovasi model bisnis, di mana perusahaan mengembangkan cara baru untuk menciptakan dan menangkap nilai. Contohnya Spotify, mengganti model pembelian musik dengan langganan streaming. Ada pula inovasi teknologi, di mana perusahaan mengadopsi atau menciptakan teknologi baru untuk mendukung bisnis. Contohnya adalah OVO dan Dana sebagai dompet digital untuk mempermudah pelanggan melakukan transaksi pembayaran. Jika kita melihat di lingkungan kita di sekitar, banyak sekali contoh-contoh kasus yang kita bisa temui berkaitan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan. Kita ambil contoh Gojek, di mana awalnya Gojek hanya aplikasi untuk memesan ojek. Namun setelah Gojek melakukan adaptasi, mengetahui problem di sekitar, Gojek melakukan inovasi, di mana saat ini Gojek menjadi sebuah platform super app yang mencakup berbagai layanan seperti pengiriman makanan, pembayaran digital, dan banyak lagi. Keberhasilannya ini tidak hanya terletak pada kreativitas awal, tetapi juga pada inovasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Contoh lainnya adalah juga Ruang Guru yang memanfaatkan teknologi pendidikan untuk menyediakan kelas online dengan cara yang lebih interaktif. Pada masa pandemi, inovasi seperti ini terbukti menjadi solusi penting bagi dunia pendidikan. Namun saat ini Ruang Guru setelah menangkap banyak problem di sekitar, mereka sudah mengembangkan model-model bisnis lainnya. Mulai dari membantu pelanggan untuk bisa mendapatkan perguruan tinggi dan beasiswa luar negeri. Lalu ada pula berkaitan dengan kebutuhan pelanggan untuk bisa menguasai skill-skill untuk lebih siap di dunia kerja. Ada pula contoh Halodoc yang menyediakan layanan telemedicine. Inovasi ini memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter tanpa harus ke rumah sakit. Inovasi bukan tanpa tantangan. Perusahaan sering banget menghadapi masalah saat harus melakukan inovasi. Apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan saat harus melakukan inovasi? Seperti pertama, kekurangan dana untuk penelitian dan pengembangan. Contohnya Bukalapak yang melakukan solusi atau mencari penyelesaian dengan mendapatkan investor strategis dalam mengatasi masalah pendanaan ini. Lalu masalah berikutnya adalah resistensi terhadap perubahan dari dalam organisasi. Contoh case yang bisa kita lihat bagaimana perusahaan seperti Kodak gagal berinovasi karena terlalu nyaman dengan model bisnis lama. Tantangan dalam inovasi lainnya adalah kesulitan memahami kebutuhan konsumen dengan tepat. Ini yang paling sering ditemui para perusahaan-perusahaan pemula ketika akan membuat sebuah produk atau jasa layanan awal. Contohnya seperti Zalora yang sukses dengan menganalisis data perilaku konsumen untuk menghilangkan pengalaman belanja online.
Dalam melakukan inovasi, kita akan mendapati atau menghadapi banyak sekali tantangan. Fokuslah pada bagaimana strategi untuk menyelesaikannya. Salah satu pendekatan yang bisa Anda lakukan adalah pendekatan berbasis data, karena kunci bisnis adalah ketepatan atau keakurasian dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Dengan berbasis data akan memudahkan organisasi untuk bisa memutuskan sebuah keputusan bisnis yang tepat dan akan membantu proses kreativitas sehingga akan lebih tepat dalam memahami yang dibutuhkan pasar. Sebagai teknopreneur masa depan, kemampuan Anda untuk berkreasi dan berinovasi akan menentukan keberhasilan bisnis Anda di pasar yang kompetitif. Saya mendorong Anda untuk terus melatih kemampuan ini baik melalui diskusi kelompok, proyek kolaborasi maupun eksplorasi ide secara mandiri. Anda bisa melakukan tes ide-ide Anda dengan mengikuti banyak kompetisi-kompetisi bisnis. Nah, di sini kita sudah memahami seberapa sih penting kreativitas dan inovasi dalam dunia bisnis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan semoga Anda terinspirasi dan terus menciptakan sesuatu yang baru. Salam.